Evening everyone, gue Givari Fatan, anak ilmu ekonomi 22. I'm speaking here karena I have some experiences in finance. Uh, Moreover, bukan experiences lomba, bukan experiences academic, tapi lebih ke praktisi. Uh, gue ngajar matematika keuangan, gue udah baca bukunya siapa namanya Pak Budi twice. Uh, and then gue juga ngajar investasi pasar modal. And then I also passed the CFA level 1. I've also managed two funds before, equity funds and crypto. Jadi I'm more a practitioner di dunia investasi yang cukup agresif. Even though that I know how to play with bonds, I know how to uh, play with debt instruments. Ya, yeah. Tapi the reason today I'm talking itu adalah anak-anak Indonesia sekarang di umur-umur yang 20 tahun. Apalagi lu tuh mau kuliah, lu udah kuliah di UI, udah kuliah di ITB, mungkin followers gue banyak kan anak UI, anak ITB, and then you feel some type of a prodigy gitu loh. Maybe nggak UI ITB aja ya, maksud gue kayak anak-anak yang uh, cukup berprestasi uh, di universitas-universitas yang tinggi. Nah, dan kemungkinan kalian akan ada di sini, kalian nonton video ini karena kalian tuh pengen tahu satu hal aja, bagaimana cara berinvestasi bekerja gitu kan. Karena jujur dari sepenglihatan gua, Indonesia dan kata investasi itu cukup tidak nyambung. Banyak orang-orang yang tidak mengerti bagaimana konsep berinvestasi. Ya, dan apalagi dengan isu baru ini dan antara banyak orang yang tiba-tiba nge-withdraw uangnya dari bank BNI, Bank Mandiri itu kan bego ya. Karena cara kerjanya nggak gitu. Hal yang dasar seperti itu aja lu nggak ngerti, apalagi lu ngomongin, oh gue mau praktisi investasi, gue mau berpraktik investasi, gue mau naruh uang gue, yang ada ujung-ujungnya lu ketipu. Karena ini nggak mengatur, ini tidak mencakupi hanya untuk orang-orang yang kaya doang ya. Mungkin maksudnya orang kaya tuh yang punya duit buat dibakar gitu, buat berinvestasi enggak. Ini semua mencakup ke semua orang, mau yang kaya, mau yang menengah, mau yang kurang kurang mampu ya, ke semua kalangan. Investasi itu hal yang sangat-sangat tidak dimengerti. Ya, gue punya temen yang gampang ketipu, masuk ke forex, grup forex atau apalah, atau kripto-kriptoan, atau apapun itu lah, saham-sahaman, komoditas-komoditasan. Lu tuh, terus dia apa namanya? Dia kena ketipu banyak. And then the list goes on and on. Tapi itulah karakternya manusia ya. Mereka semua berpikir bahwa investasi, ya, ini gue catat sini. Investasi, ya, investasi. Ini tulisan gue jelek bodo amat ya. Investasi itu not a short term game. Not a short term game. It's not a short term game. And I guess you all know about it. Semuanya juga tahu investasi itu nggak short term game. Tapi yang paling penting lagi, investasi itu bukan buat cari uang. Bukan buat cari uang. Jangan pernah terpar jangan pernah mempercayai bullshit yang untuk investasi itu mencari uang sehari-hari. Kecuali kerjaan lu fund manager ya. Kecuali kerjaan lu equity sales. Kecuali kerjaan lu sales di sekuritas, atau apa, fund manager dari suatu discretionary fund, atau lu fund manager dari suatu apa, ETF ya, dan kawan-kawan. Investasi itu bukan mencari uang, bos. Jangan salah loh. Untuk orang biasa, untuk orang yang bukan gamenya game investasi, mungkin kalian lulusan hukum, kalian lulusan ekonomi yang bukan investment ya. Mungkin kerjanya bakal jadi karyawan, karyawan di apa namanya, firm-firm besar yang tidak sama sekali berspesialisasi di investasi. Kalian nggak tahu tentang ini kan, kalian jangan jangan kalian pikirkan bahwa investasi itu adalah short term game,
Dan investasi itu cari uang, no. Investasi itu adalah tempat untuk mencari compounding. Karena compounding itu hal yang sangat luar biasa di dunia ini ya. Dan ini memang compounding, gue nggak suka dengan kata-katanya. Compounding itu suatu buzzword yang terlalu besar dipakai oleh ABCD. Misalnya Pak Lo Keng Hong pakai ngomong compounding, Warren Buffett juga ngomong compounding, dan kata-kata ini tersebar luas di masyarakat luas dengan masyarakat tanpa mengerti apa sebenarnya compounding itu sih. Kan konsepnya simple ya. Lu punya uang misalnya, oh, gue punya initial capital 100 juta rupiah. Gua grow sebesar 10% per tahun, maka kenaikannya akan eksponensial. Mungkin di tahun kedua lu cuma dapat, sorry, di tahun ke nol ke tahun ke satu lu cuma dapat berapa? 110 juta. Di tahun satu ke tahun kedua, kalau misalnya investmentnya semua naik dan di-reinvest lagi di account yang sama, maka lo akan mendapatkan 110 kali 1,1, ya kan? Which is 121 juta. Di awalan naik gini, gini, lama-lama gini, lama-lama gini. Mancung ke atas dia. Tapi eh ya konsepnya simpel sekali ya, bunga yang berbunga. Masalahnya orang tuh nggak ngerti di bagian bagaimana kalian bisa menjaga portofolio kalian dari 100 juta menjadi 1 miliar, menjadi sekian miliar. Jadi, sorry, where were we? Jadi, kebanyakan orang sudah tahu efek compounding, tapi orang tuh nggak banyak ngerti kayak, misalnya, itu kan suatu perjalanan yang sangat lama, ya kan? Itu perjalanan yang sangat lama dulu dari T nol, ya dari titik sini, lurus sampai T ke 10 ya, mungkin T kesekian, infinity bahkan. Bagaimana menjaga portofolio kalian apa namanya eh, teratur ya. Bagaimana cara menjaga portofolio kalian bahkan itu doang pertanyaannya. eh lu punya uang 100 juta, lu mau jadi 10 miliar, bisa, bisa. Tinggal dihitung pakai kalkulator, lu butuh return berapa selama berapa tahun, dan lu harus disiplin. Tapi menjaga portofolio itu suatu hal yang lain ya. Kita tahu kita butuh, misalnya, gue belum ngitung, misalnya kayak lu butuh 22% CAGR, ya kan? CAGR selama 10 tahun, ya. Sorry, CAGR itu compounded annual growth rate. 22% sama 10 tahun untuk uang lu menjadi 10 miliar, contoh. Contoh. Lu tuh harus tahu bahwa 22% di dunia investasi, di game ini, itu sangat-sangat sulit. Apalagi untuk jangka waktu sebesar ini. Sebenarnya gampang. Lu kalau dipikir secara teori gampang. Lu tinggal beli saham yang geomean returnnya sebesar 22% selama 5 tahun ke belakang. Jadi kalau lu forecast ke depan mungkin 22% terus, mungkin. Atau lu bisa beli junk bonds yang ada di pasar ya, yang grades-nya below investment grade. Itu lu bisa dapetin mungkin 22% lebih per tahun ya. Lu tinggal nunggu proses amortisasinya aja ya, dari 80 ke 100 atau dari 90 ke 100 dengan kupon-kupon dia yang gendut-gendut misal. Tapi ya gitu, di dunia ini, lu mau return yang sebesar ini tidak akan pernah bisa tercapai dengan resiko yang serupa. Jadi lu nggak akan mau return lu satu, lu nggak akan dapat return satu kalau lu nggak dapat resiko satu. Dan ini juga bukan kenyataan ya, bos. Return dan resiko itu tidak mungkin satu banding satu terus. Ya, ketika lu mendapatkan expected return, misalnya 22%, resiko lu nggak mungkin 22% juga. Resiko itu yang kita selalu kenal ya dengan lambda ya. Sorry, bukan lambda. Sigma. Sigma atau standar deviasi ya. Jadi standar deviasi itu lu mengukur volatilitas atau seberapa cenderungnya dia menjauh dari mean dia dengan sampel data tertentu. Oke. Nah, di dunia investasi, gue balik lagi ya.
Lu mau return 20%, lu harus minimal banget dapat resiko 20%. Tapi di kenyataannya, lu bahkan bisa dapat lebih dari 20%. Return lu 20%, resiko lu bisa 25%, 26%, 27%. Ya kan? Nah, ada suatu rasio yang mengatur ini disebutnya Sharpe ya. Sharpe ya. Orang manggil Sharpe sekarang. Jadi Sharpe ratio itu adalah expected return dari suatu portofolio dibagi dengan standar deviasi portofolionya kurangi dengan risk free rate. Gue kadang untuk ngitung ini nggak perlu pakai risk free rate. Ya, risk free rate mungkin lu bisa asumsikan kalau lu tinggal di Indonesia 5-6% ya. Kalau sekarang di Amerika mungkin 4% ya. Ya, panggil aja suku bunga, ya kan? Jadi lu dapat perbandingan. Kalau Sharpe ratio lu mendekati satu atau satu ke atas, itu lu dewa lah bisa dibilang. Oh, lu menjaga rasio return dan resiko yang ada di portofolio investasi lu sebegitu bagusnya. Tapi kenyataannya ketika lu mencari sesuatu yang super super high reward, lu akan mendapatkan super super high risk. Ya makanya the whole game itu kalian ngerasa ini susah untuk di fit ya. Karena kalian memilih jalan yang sebelah. Ketika gue tawarin, oh ayo beli bonds. Beli bonds 5-6%. Kita mungkin jangan beli bonds pemerintah lah, beli bonds swasta yang grade-nya bagus ya. Grade-nya nyaris AAA gitu contoh. Lu kebaikan orang ini malah malas ngapain gue beli bonds gitu. Gue di saham bisa dapat return segini kok gitu. Kemarin juga ada orang kayak, oh ngapain gue investasi di public markets selain Bitcoin ya. Maybe di saham Amerika, saham Chinese, atau saham Kanada. Semuanya dikalahkan, oh kok oleh Bitcoin absolute returnnya. You're right. You are absolutely right. Gue nggak bilang Bitcoin tidak bagus ya. Bitcoin memiliki CAGR mungkin 30% kali selama 10 tahun ke belakang ini. Mungkin 30-an persen, 30 kurang, lebih lah ya. Itu a very, very amazing one. Tapi lu harus meng-give up resiko yang sangat besar, volatilitas yang sangat besar yang akan terjadi di portofolio lu. Dan lu harus menerima maksimum drawdown sekian persen. Mungkin maksimum drawdown tuh seberapa persen dia akan seberapa dalam dia akan jatuh pada suatu time period ya. Maksimum drawdown 1 hari, mungkin 1 minggu ya. eh itu lu akan mengalami maksimum drawdown yang akan besar banget ketika lu besar portofolionya di Bitcoin. Jadi perjalanan investasi intinya itu tidak hanya sebesar return yang akan didapatkan gitu loh. Return itu one thing karena yang lebih penting pada return adalah satu ya. George Soros selalu bilang capital perseverance. Kalian orang biasa, lu bukan anak orang kaya dari keluarga konglomerat atau gimana. Lu juga masih nangis kok kalau kehilangan uang 1 juta. Dan gue juga. Dan itu paling penting lah di hidup kita. Kita harus mempreserve our capital. Ya, lu nggak mau, lu jangan sampai mau kehilangan duit di pasar. Lu jangan sampai mau kehilangan duit untuk dalam perjalanan lu mengatur portofolio lu. Kehilangan duit itu artinya jangan floating loss ya. Jangan jangan realize loss, tapi belum tentu lu ketika lu tidak mau realize loss sama sekali lu salah, lu benar. Belum belum tentu juga. Intinya, portofolio lu itu jangan sampai pernah kehilangan uang. Paling penting adalah capital preservance. Capital preservance itu menyambungnya kemana? Risk. Risiko yang lu ambil bagaimana? Oke. Dan risiko ini bisa diukur. Lu kalau masukin berapa aset di CFA ya, kita diajarin baru em, baru portofolio standar deviasi portofolio
dua 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 aset ya. Bentar ya. Mana ya? Kok hilang? Aduh. Hmm, covariance. No, 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 no. Kok udah hilang ya? Nah, ini dia. Jadi, portofolio dengan dua investment itu bisa diukur standar deviasinya dengan ngakarin hasil dari sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat itu WA kuadrat atau weighting dari aset A. Aset A itu aset satu yang lo beli. Sigma kuadrat return atau variance dari returnnya untuk aset A ditambah dengan weighting B kuadrat sigma return B kuadrat atau variance dari produk B ya aset B plus 2 WAWB COF RARB. COF RARB itu bisa lu cari dengan mengkalikan standar deviasi A dengan standar deviasi B dengan rho ya. Rho itu Pearson Correlation Coefficient ya. Rho itu COF AB ya per aduh nih gue lupa nih dengan ya sigma A kali sigma B. Jadi correlation coefficient itu di bound oleh -1 sampai 1 ya. Sampai plus 1. Jadi ketika lu berinvestasi di portofolio, ini juga ajarannya Ray Dalio ya. Dan ini bukan ilmu yang absolut ya, karena banyak fund manager juga yang concentrated ya. Lu berinvestasi di suatu portofolio, atau mungkin gini, lu adalah suatu pebisnis, lu punya bisnis A, dan lu juga berinvestasi di bisnis B, bisnis C, ya. Bisnis A, lu punya bisnis yang bekerja di industri apa? Besi contoh. Lu punya industri besi, lu sangat terkorelasi kekayaan lu sangat terkorelasi dengan harga besi misal harga besi naik kekayaan lu naik harga besi turun kekayaan lu turun dari mana dari net income yang didapetin mungkin kedua dari dividennya ya net income ke dividen sama aja lah terus dari sahamnya mungkin naik ketika lu punya saham ya lu punya perusahaan yang publik ya terus lu punya investment di B dan C lu punya portofolio perusahaan-perusahaan lain ya mungkin perusahaan publik ya nah orang yang kaya raya banget biasanya akan mengutamakan capital preservance. Jadi caranya mereka bekerja membeli bisnis-bisnis yang tidak berkorelasi dengan portofolio mereka sekarang. Misal dulu Warren Buffett dulu punya namanya perusahaan tekstil yang namanya Berkshire Hathaway. Dia beli Berkshire Hathaway dan Berkshire Hathaway itu dulu bisnis pabrik tekstil yang sangat-sangat tidak profitable ya. Bottom line-nya jelek, cash flow-nya juga jelek. Dan itu eh, dia mainin lah tuh perusahaan dan emang orangnya pebisnis yang hebat ya. Dan dia membeli dari duit Berkshire Hathaway yang bottom line-nya membaik, cash flow-nya membaik. Dia beli perusahaan-perusahaan lain dari Berkshire Hathaway. Dia lanjut ke perusahaan asuransi, dia beli banyak perusahaan-perusahaan, dia juga beli perusahaan coklat ya, beli perusahaan minyak, nah ABCD lah ya. Jadi ketika lu punya perusahaan A, lu harus punya perusahaan B dan C yang berkorelasinya negatif. Kalau bisa, returnnya dia dari stream yang berbeda. Karena gini, ketika lu memiliki korelasi yang negatif ya, kita lihat ya rumusnya. Correlation coefficient ketika kita sama denganin -1, apa yang terjadi? Min satunya taruh sini, ya kan? -1 kali sigma A kali sigma B jadinya -1 sigma A sigma B. -1 sigma A sigma B itu adalah koferensi dari A dan B. Ini kita ganti dengan ya, kita coba tulis ya. Kan gini, ya.
Ya kan gini kan? Ini gue nulis ngasal banget aja ya. Jadi rumusnya jadi gini nih. Pangkatnya gue pilih kanan, W kuadrat sigma kuadrat tambah WB kuadrat sigma B kuadrat tambah 2WB. Kof AB-nya gue ganti jadi min satu kali sigma A kali sigma B. Kalau min satu dari mana? Min satunya dari koefisien korelasi ya. Ketika min satu ini gue kalikan dengan ini, semuanya kan jadi minus, of course. Gue kalikan semuanya ini, produk ini dengan ini, semuanya jadi minus, ya kan? Berarti jadi min satu, jadi min satu nggak usah lah ya. Min sigma min satu sigma A sigma B 2 WAWB minus semua. Dan karena dia minus, dia akan mengurangi nilai dari si sigma P, ya. Sigma P itu apa? P itu apa? Portofolio, ya. Portofolio lu akan memiliki standar deviasi yang lebih kecil. Tapi itu tidak hanya bergantung dari korelasi koefisien koefisien korelasi dari investment lu saja, ya. Itu juga sangat bergantung dari sigmanya masing-masing ya. Kalau WAWB, weighting A dan weighting B menurut gua nggak begitu koheren karena atau relevan karena kalau sigma A dan sigma B-nya sama-sama besar yang akan jadi tetap masalah gitu. Sigma portofolionya akan tetap jadi besar. Jadi eh, dalam berinvestasi yang selalu dianjurkan adalah memiliki portofolio investasi yang resiko yang rendah. Resiko yang rendah dapat dari mana? Kan gue bilang resiko adalah sigma ya. Ini kan resiko, ya kan? Lu menurunkan resiko lu dengan memiliki investasi-investasi di uncorrelated assets. Lo tuh dari mana uncorrelated? Apakah kita harus uji masing-masing pakai eh koefisien korelasi kita hitung di Excel gitu contoh atau gue hitung manual masing-masing pakai kertas? Enggak lah bego. Enggak. Itu itu lu pakai logic aja. Kayak tadi misalnya kalau lu punya bisnisnya Krakatau Steel, lu eh, di besi, lu jangan pernah beli bisnis yang atau portofolio apa saham-saham yang berbau besi ya, derivatif besi ya, produsen besi lah, hilirisasi besi lah, apapun itulah, penambang besi. Jangan. Tapi lu belinya apa? Misal, oh lu geser ke FMB, oh lu geser ke komoditas minyak atau komoditas CPO ya, contoh palm oil ya. Atau lu ke bisnis perhotelan, ke bisnis any business would do good ya. Ya, jangan sampai korelasi revenue dari bisnis tersebut sama ya. Karena pada ujung, meskipun kita ngitung korelasi return dari saham A dan saham B, ujung-ujungnya itu balik lagi ke top line, bottom line ya. Kalau top line dan bottom line-nya atau revenue dan net profit-nya sama, sensitivitasnya terhadap suatu hal, dia akan mengalami korelasi yang cukup besar. Ya, korelasi diukur tadi pakai apa? Pakai Pearson. Oke, Pearson Correlation Coefficient. Jadi itu, gue tahu ini a little bit overwhelming buat kalian yang baru pertama kali belajar investasi ya. I have a lot of friends di law yang yang kuliah di kedokteran, yang bekerjanya mungkin di dunia marketing, di dunia F&B, di dunia everything ya. I have a lot of friends from everywhere in the world. Ya, eh dari economics gue paling banyak karena gue anak economics ya. Tapi eh begini, investasi itu jadi sangat penting buat kalian gitu loh. Ini suatu ilmu yang menurut gue harus semua orang mengerti. Everyone should understand investment. Kenapa? Karena lu one day, ya, lu one day tidak akan menjadi manusia yang produktif, gitu loh. Lu tidak akan menjadi manusia yang produktif dan lu kemungkinan akan besar makan dari pokok tabungan lu, ya. Tabungan lu yang lu save mungkin dengan pakai bunga deposito yang berapa? It's a scam.
Deposito is a scam. Tahu nggak sih? Lembaga penjamin simpanan itu hanya menjamin sebesar 2 miliar per account. Oke? Jadi kalau misalnya lu punya taruh taruh 10 miliar di satu account yang sama, yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan hanya 2 miliarnya. Jadi orang caranya gimana? Dia 2 miliar di bank A, 2 miliar di bank B, 2 miliar di bank C, bank D. Karena biar bisa dijamin. Bayangin, you punya deposito lebih dari 2 miliar, kalau banknya bank run gimana? Coba lihat Silicon Valley Bank, ya. I'm sure anak-anak FEB sini semua tahu Silicon Valley Bank. You can check it out yourself. What is Silicon Valley Bank, ya? Silicon Valley Bank kena bank run gimana? Nasabah-nasabahnya gimana? Ya kan? Yang gue denger sih di bailout, tapi itu Silicon Valley Bank. Ya ini kita ngomongin bank-bank Indonesia aja ya. I'm sure kalau bank-bank BRI, Bank Mandiri ya, oke lah. Bank BCA pasti di bailout dan kemungkinan besar juga kecil terjadinya bank run ya. Tapi what if that happens? Oke, itu satu. Dan kedua, ketika tidak ada terjadinya bank run, oke lah bagus lah. Kalau nggak ada bank run, gue juga nggak mau bank run karena duit gue juga ada di BCA gitu. Gue juga ada di Mandiri atau di mana gitu. Ya semua orang pasti pakai bank lah. Kalau nggak pakai bank lo aneh gitu. Ya, coba lu lihat return dari deposito itu hanya mungkin 4 sampai 5% lah ya per tahun. Dan ada yang dibayar sekali dan 2 kali. Yang gue bingung adalah kenapa orang beli itu. Kenapa orang naruh uangnya di deposito? Padahal itu hal yang sangat-sangat aneh. Ketika lu bisa dapetin bonds Indonesia yang yieldnya besar. Ya, Indonesia bondsnya berapa sih yieldnya? Ya lu cek aja sendiri ya. Kita cek ya. Indonesian bonds. Ada nggak ya? Sorry ya. FR. FR. Masuk kayak ke sini ya. Misal, betul lagi ngikutin bonsai. Hmm, Ini bonsai Indakiat Pulp and Paper ya. Em, Lihat, bondsnya itu mature-nya kapan? Sebentar ya. Isis Macaulay. Loh, gue nggak kasih tahu ya. Hmm, let's say schedules ya. Municipal clearing. Mana ya? Hmm, hmm, Principal effective date 10/4/2024. Sebentar. Oh, bondsnya naik harganya. Hmm, Kasih tahu ya. Chicken from profile. Securities pipeline. Nah, ini dia mature-mature. Lu lihat dia PT Indah Kia Pulp and Paper ini bonds yang cukup apa ya, nggak bisa di reach out oleh banyak orang ya. Ini kunci-kuncian di pasar nih, ada bonds di pasar tapi nggak ada orang yang bisa beli, apalagi lu duit itu cuma 10 juta 20 juta lu nggak akan bisa beli beginian bos. Ini cukup, ini meskipun orang juga punya duit juga susah. Lu mau masukin uang pakai blok 5M ya nggak, susah. Barangnya pasti udah dimakan sama keluarganya Sinarmas langsung. Kalau lu lihat ini let's say PT Indah Kiat Pulp and Paper ya. Which in theory ini pasti lebih beresiko ketimbang negara Indonesia. Ya kan? Negara Indonesia issues bonds. Perusahaan-perusahaan yang not states owned enterprise ya. Perusahaan-perusahaan yang swasta yang private itu juga punya hak untuk mengissue bonds ya. Lihat. Yang artinya mereka lebih beresiko ketimbang perusahaan-perusahaan states owned dan juga lebih beresiko ketimbang negaranya sendiri, ya kan?
yang seharusnya mereka memiliki kupon atau sorry bukan kupon, yield yang lebih besar ketimbang FR ya. eh Kalau kita lihat ya, sekarang lu lihat ini bonds-bonds Indah Kiat Pulp and Paper, perusahaan yang cukup profitable untuk jangka panjang ya. Gue nggak nyuruh lu untuk beli PT INKP ya, jangan salah. Ini not a financial advice, nothing ya. Ini cuma buat ngasih tahu, buat ngebuka mata lu tuh, lu juga jangan masukin deposito 100% karena lu nggak akan makan dari situ gitu loh. Lu mau punya uang 10 miliar pun deposito pun juga nggak akan berasa gitu loh. Jadi oke, gue ngerti lah, nggak usah yang gue kasih tau kan jangan super high risk gitu. Kalau lu nggak ngerti apa yang lu lakuin, silakan. Gue juga kelola equity fund, gue juga kelola crypto fund kok ya kan. Tapi itu silakan karena gue ngerti ngelakuin itu. Kalau lu manusia yang bukan bekerja di bidang sini, jangan berusaha main di situ. Dan juga lu jangan on banget ya, lu masukin dulu di deposito lu nggak, you are super ignorant. You are super ignorant untuk nggak ngelihat bonds itu apa. Kalau lu lihat yang sedikit lebih beresiko ya, bonds yang lebih lebih beresiko itu punya kupon 10,25%, John. Dan gue yakin pasti dia dijual di par ya. Em, Sekarang harganya berapa? Ah, susah banget ngeliatin data bonds tuh ya. Coupon net offers. Gua no idea nih harganya berapa pas issuance. Iya pokoknya intinya mungkin dia di par ya jualannya. Nah, kalau lu lihat ya, ini yang super super tidak beresiko aja ya, dia dapat 10,25%. Coba kita lihat yield FR Indonesia. Kalau lu beli 10 year ya, 10Y, itu lu dapat yield berapa? 6,9%. Hah, kalau lu beli yang 1 month juga dapat 6,27. Kalau lu beli yang 52 weeks atau 1 tahun ya, 52 weeks itu 1 tahun ya, atau 1 year ya, itu lu dapat 6,4%, John. Dapat 6,4%. 1 year bond yield, yang artinya tenornya 1 tahunan aja. Lu bisa ngedanain Indonesia, lu bisa pinjemin uang ke negara kita yang tercinta ini, ya. Dan lu akan mendapatkan return 6,4%. Ketimbang lu naruh di bank 4%. Karena nggak masuk akal logikanya. Gitu loh. Kalau lu naruh di deposito, artinya you are betting on the bank untuk menjadi solvent dan menjadi eh, pembayar hutang yang cukup bertanggung jawab ke lu, ya. Dan lu tuh bukan betting on Indonesia, you're betting on the bank itself, ya. You're betting on that bank. Yang artinya lu meng-carry return 4% dengan carry resiko yang cukup besar. Meskipun kecil tapi jadi terlihat besar karena kalau lu bandingin yieldnya Indonesia, lu dapat 6,4%, tapi yang menjamin Indonesia. Bonds yang diissue oleh sovereign itu tidak mungkin bangkrut secara virtual ya. Virtually no risk ya. Atau bisa kita bilang ini disebut di orang-orang finance ngomongnya risk free rate ya. Bonds-bonds yang diissue oleh suatu sovereign ya. Sovereign itu suatu negara. Sovereign bonds itu tidak mungkin bangkrut karena apa? Karena mereka mempunyai kekuatan taxing ya. Indonesia punya kekuatan taxing yang dimana orang-orang Indonesia harus bayar pajak ke Indonesianya. Kecuali Indonesia lagi mengalami kudeta atau lagi lagi perang atau gimana ya, itu urusan lain lah ya. Yang gue berharap sih jangan, karena kalau lagi perang gue nggak ngomongin bonds, gue ngomongin gue tidur di mana malam ini. Ya gue pindah ke negara mana kan. Nggak nggak masuk akal. Jadi lu milih sesuatu yang dijamin oleh bank ketimbang sesuatu yang dijamin oleh negara sendiri. Dan sesuatu yang dijamin oleh negara sendiri itu 6,4%. Loh, lo hitungannya gimana? Makanya berinvestasi itu sesuatu game yang dimana lu bisa mengelola informasi lebih baik ketimbang orang lain. Ya.
Karena informasi ini gue tinggal searching Google aja. Dan I'm betting any one of you fuckers yang ngeliat ini semuanya. Nggak ada yang tahu. Atau mungkin kalau yang tahu ya lu anak-anak nerd di FEB kayak termasuk kayak gue. Ini common knowledge tapi nggak semua orang tahu. Kalau semua orang tahu ini, maka deposito bank ya akan hilang karena apa bedanya? Ya, Y- Indonesian one year itu juga dibayar mungkin ya bonds biasa 2 tahun sekali ya, setahun sekali. Emang deposito gimana? Emang deposito nggak setahun sekali atau 2 tahun sekali? Emang ada deposito bulanan? Kalaupun ada, pasti rate-nya pasti lebih kecil, ya kan? Jadi agak aneh menurut gue ya. Itu satu. Jadi lu jangan terlalu ignoran untuk membaca sesuatu dan untuk melihat sesuatu, untuk mengerti suatu hal yang jelas-jelas terpampang informasinya depan muka lu gitu. Lu tinggal cari tahu aja yield yield Indonesia, yield Amerika itu eh berapa. Tinggal lu Google atau bahkan sekarang ada ChatGPT, ada Perplexity, ada Cloud. Ya, you can search anywhere untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut ya. Dan gua sangat menganjurkan orang-orang untuk membeli bonds karena itu sangat apalagi bonds-bonds yang bagus ya. Gue tidak bilang bonds-bonds yang junk ya. Dan lu sekali-sekali lah jangan berpikir pakai otak lu dulu. Jangan berpikir pakai otak lu yang lu kira lu pinter banget di bidang ini ya. Lu tuh anak hukum, lu tuh anak dokteran, lu anak economics. Lu tuh nggak ngerti hal kayak gini. Lu jangan pernah berpikir lu ngerti. Kalau gue punya masalah tentang legal ya, legal atau masalah tentang kedokter apa kesehatan diri gue pribadi, gue tidak akan sotoy dengan sotoynya gue bilang, oh, gue sakit A nih, gue sakit B, oh, gue harus A B C nih, karena I have zero knowledge di bidang itu. Ini masalah kebanyakan orang sebenarnya sih. Lu harus belajar untuk lebih humble, mendengarkan apa yang orang lain katakan, dan lu harus bisa menyaring apa yang orang lain katakan. Jangan pernah memproses seluruh informasi yang lu terima di telinga lu dan di mata lu dengan otak yang lu punya sendiri. Karena lu akan menjadi orang yang begitu-gitu aja. Oh, ini kata Fatan, Bonds bagus, bla bla bla. Oh, enggak, bla 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 bla. Buktinya SVB hancur, hancur kok gara-gara Bonds. Itu itu gua nggak ngerti lagi ya. Jadi jangan pernah ngeremehin perkataan gua kalau di dunia finance. Lu jangan pernah ngeremehin perkataan lu sendiri kalau di dunia lu sendiri. Itu loh. You should always listen more and then ngomong ketika diperlukan. Dan lu hanya bisa untuk ngomong ketika hal-hal itu adalah hal-hal yang lu mengerti pasti. Dan lu emang yakin sekali. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue belajar gitu loh. Gue tuh nggak ngomong gara-gara gue CFA ya. Gue sebelum CFA pun juga udah belajar banyak hal ya. Equity fund pertama gue tuh ya dari SMA. SMA kelas 2. Dan gue nggak bilang equity fund gue oh kacau mantep gaspol ya. Enggak. Equity fund gue returnnya juga hancur-hancuran bos. Gue dapat drawdown pernah 40% on one day. Tapi itulah indahnya ya. Karena gue bisa belajar sampai detik ini gue tahu apa yang harus gue lakuin. Try to listen more, oke? Okay? Tapi intinya lagi, lu jangan beli bonds doang. Kenapa? Karena kalau lu beli bonds doang, ya portofolio nggak akan kemana-mana gitu loh. Kayak lu paling cuma 6 sampai 7% ya kalau lu beli bonds-bonds yang cukup beresiko ya. Sorry, cukup ya oke-oke aja lah. Kalau beresiko mungkin 10% lebih. Kalau yang beresiko banget yang not investment grade itu bisa dapetin berapa? 20%, 30%. Lu bisa berbeger-beger bertahun-tahun ya. Tapi itu bukan suatu strategi investasi yang gua sangat anjurkan ketika lu nggak ngerti apa yang lu lakuin. Nah, dan menurut gua
The classic 60-40, ya. Classic 60-40. 60 equity, 40 bonds, 60% ya, 40% bonds. Ini masih oke. Tapi kalau lu mau lebih beresiko lagi, ini juga bisa. Jadi terserah lu. Lu mau 60% ekuitas ya atau saham, 40% bonds atau 50% saham, 10% Bitcoin, 40% bonds ya. Itu terserah lu. Tapi ini adalah dari porsi yang lu investasikan ya. Gua nggak tahu any other fund managers yang tidak memiliki cash pada portofolio investasi mereka. Misalnya 65% ini cash ya. 35% ini sorry. Bukan cash, portfolio 35% ini cash. Jadi jangan pernah all in. Itu satu. Kalau all in, you're betting on a probability yang super 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 wide dari meannya. Apalagi you're here or here gitu loh. You are here or here. You're not near here. Lu nggak berada di tengah-tengah sini, ya. Karena ketika lu all in dan lu all innya juga eh di instrumen-instrumen yang cukup beresiko, ya lu nyari mati sebenarnya. Karena gue pernah di situ. So listen to me. Gue pernah di situ. Gue pernah all in 100%. Gue nggak punya cash. Ini apa? Gue kena drawdown lebih dari 30%. Ternyata mau compounding jadi kambing gitu loh. It takes a lot of patience untuk lu mengerti bahwa oh, jangan pernah 100%-in all your bankroll, bro. All your capital. Jangan. Ya. Karena cash ini penting untuk lu siap-siap dari sesuatu. One more thing. Dan ini semua orang juga tahu. You can not time the market. You cannot time the market. You will never cannot time the market. You cannot time the market. Lu jangan pernah berpikir bahwa oh gue tahu Bitcoin naik besok. Oh gue tahu saham A turun besok. Gue pasang posisi short. Gue tahu ABCD FX ya. USD IDR IDR USD atau apapun naik turun. Itu nggak bisa lu timing at the exact same time yang lu time. Kalau iya kena, berarti it's just a mere luck. Ketika lu lakuin berkali-kali, itu nggak mungkin bisa kejadian. What you are going to do adalah mencari tahu tema investasi yang cukup relevan dan cukup bagus ya. Jadi untuk mencari tahu, oh equity mana yang gue purchase. Kalau bonds kan gampang ya. Lu tinggal purchase sovereign punya bonds, udah kelar. Atau mungkin corporate yang state owned, atau kalau state owned gue nggak percaya juga sih sebenarnya. Lebih ke ya saya swasta-swasta yang namanya bagus, misalnya Sinarmas gitu contoh, atau Ciputra. Lu beli bonds-bonds yang nama perusahaannya bagus, yang selalu punya track record yang bagus, maximum shareholders value, bonds holder value, atau debt holders value ya. Itu tinggal lu beli kelar. Dan lu tinggal beli di industri-industri bonds yang berbeda. What about equity? Dan what about equity? The way how equity play itu bermacam-macam sekali di berbeda negara. Tapi equity itu intinya sama, ya. The way you can get value
lu mencari tahu value ya adalah dengan cara mendiskonkan future cash flow-nya dia di masa depan. Mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Jadi cash flow-nya lu diskonkan dengan WACC ya. Lu pangkatin dengan waktu, tambah juga dengan cash flow 2, dan selanjutnya sampai di CF sekian T plus satu ya, eh T plus sekian lah ya, bukan satu, eh K min G ya. Ini disebutnya dengan perpetual growth ya, yang eh yang bikin modelnya namanya Gordon ya, atau bisa bilang GG ya, Gordon Growth Model ya. Jadi value dari suatu perusahaan lu bisa dapatkan dari mendiskonkan cash flow dia di masa depan dengan berhenti di suatu eh, terminal value yang lu dapetin dari bisa dari cash flow atau dari dividend discount ya. Kalau dividend discount itu sama aja tapi ini ganti jadi dividen gitu loh. Ya, dividen itu cukup yang lebih 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 santai ngitungnya. Karena dia tidak mengasumsikan eh, karena dia hanya mengasumsikan value itu tercipta dari dividen. Dia tidak mengasumsikan value tercipta dari cash flow, ya free cash flow. Oke. Tapi kadang-kadang you know how it works, dividen dan cash flow itu cukup berbeda, ya. Eh, dan kadang-kadang juga lu tidak bisa ngomong oh dividend is the better one, dividend discount model is the better one, or the free cash flow to firm atau to equity itu juga yang lebih baik, nggak. Itu semua tergantung dengan kepercayaan lu dengan perusahaan ini di value dengan cara apa, ya. Di value dengan cara FCFI, FCFF bisa, bisa dari DDM bisa. Kalau lu mau memvalue suatu perusahaan seperti CLTD contoh ya, atau saya Group, let's say saya Limited ya, CLTD, kita lihat financials, templated, income statement. Oke, oke kita lihat ya. Lihat income dia. Ntar mana ya? Aduh, kecil banget tulisannya. Nanti, no, 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 no. Oke, kalau lu lihat perusahaan ini, sebentar. Ini dia, oh ini quarterly, sebentar, sebentar. Years ya. Oke, nah, eh kalau lu lihat perusahaan ini susah banget, ya kan? Saya Limited ini susah. Lu mau pakai DCF atau ya discounted cash flow, FCFF, FCFI, ya lu lu kebingungan ya. Karena kalau lihat it starts from EBITDA atau EBITDA tuh cukup selalu lah. It starts from a negative value. And this company doesn't have any depreciation. Coba kita lihat ya. Iya, depreciationnya ada tapi pasti kecil lah. General CNA kan. Sebentar. Bahkan bahkan nggak ada depresiasi ya. SG&A, R&D, OPEX, interest expense, ya. Terus apa current apa FX-nya nggak ada. Ini aset write down juga juga nilai kecil sekali ya. Kalau lihat dia memiliki earnings per share yang kecil banget juga. Dia bahkan bukan kecil, bahkan negatif gitu ya. Ini susah. Kalau lu mau melihat perusahaan kayak gini, lu memvalue-nya susah banget ya. Nggak mungkin pakai dividen karena apa yang mau dibagi, ya kan? Earnings per share negatif. Lu bagi apaan? Bagi doa. Kalau pakai RCFF, pakai RCFI juga numbers will not make sense. Jadi perusahaan-perusahaan kayak gini it's little bit hard to value, tapi
Bukan berarti perusahaan ini junk, ya, bukan berarti sampah. Karena buktinya aja kalau kita lihat dari stock chart ya, kita lihat ya. Sahamnya naik apa turun? On a certain period of time, dia sempat turun banget, dan gua baru dengar dia naik-naik ini ya. Baru-baru naik ya. Mana sebentar ya. Lah, kita tungguin chartnya reload ya. Hmm. Oke. As you can see, the stock price. Kenapa dari dia IPO dari kapan coba? Nggak mungkin. Si Limited itu udah IPO udah lama kok singkat gue ya. Tapi lu lihat harganya itu turun dari 5, sempet turun ke 50, and then right now 150 per share. Dan kalau lihat mungkin kan tadi kita lihat dari data tahunan yang tahun 2022 ya. Financials templated. Kalau kita lihat sebentar, kita ke financial highlights aja untuk dapetin gambaran besar aja ya. Quarters. Mhm. Kalau lu lihat ini, eh, kok gini? Sebentar ya. Hmm, hold on. Kok gua bisa geser ya? Oh, ini aneh nih S&P nih. Biasanya bisa digeser loh. So, latest on the left aja ya. Mhm. Oke. Kalau lihat value creation itu tidak hanya dari DCF. Sebenarnya hanya dari situ. Tapi DCF, bayangkan valuasi tersebut itu suatu model yang sama, ya. Tapi angkanya selalu berubah. Oke. Dan with uncertainty, ya, with uncertainty, angkanya bisa turun, angkanya bisa naik, ya. That, oh, that's why, ya, that's why mereka dapetin harga saham yang cukup naik ya. Karena people value perusahaan ini based on its future expectations. And not di perusahaan ini aja ya. Every other perusahaan itu based on perception value dia ke depan, bagaimana cash flow yang akan dapetin berapa, dan ujung-ujungnya balik lagi ke dividen. Jadi anggap aja model tadi yang gue tadi kasih tahu ya, di CF, FCFF, CFI. Itu tinggal cari tahu ya definisinya sendiri ya, rumusnya sendiri. Kenapa pakai FCFF, pakai FCFI? Tapi orang tuh berasumsi angka-angka yang berbeda-beda, dan market menyatakan satu konsensus kalau untuk saham SIA, ya. Mereka menyatakan bahwa, oh, this company will turn profitable in the future, ya. This company will turn profitable, otherwise dia sahamnya yang akan naik. And the market could be wrong and not, and could be right juga. Jadi ketika sahamnya naik, orang mengatakan, oh, perusahaan ini bakal bagus, ya. Mereka mungkin akan membagikan dividen atau mungkin akan memiliki free cash flow yang memiliki nilai positif setelah didiskonkan oleh WACC-nya mereka ya, atau weighted average cost of capital ya. Tapi gue bilang lagi, poinnya adalah pasar juga nggak ngerti-ngerti banget apakah ini perusahaan akan bagus apa tidak, ya. Ini semua balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing terhadap perusahaan ini. Orang mau sejago apapun membaca laporan keuangan, lu tanya orang-orang equity sales manapun di dunia ini, semuanya punya jawaban yang berbeda, dan jangan percaya apa omongan-omongan mereka langsung. Oh iya bener, oke. Gue yakin kok perusahaannya ini bakal naik gara-gara lu bilang ini memiliki masa depan yang cerah ya. Masa depan cerah artinya apa? Akan bagi dividen, akan bagi free cash flow ya. Untuk perusahaan yang ini, untuk perusahaan yang tipe ini maksud gue. Dan mungkin perusahaan-perusahaan lain juga jangan langsung percaya, kecuali it's an obvious stated fact yang ada di mana-mana. So
Ya kalau gue bisa baca sekilas ya, ini dia orang suka banget karena kita lihat bottom line dia aja udah ini diukur dalam apa ya? 153 what? Million dollars. Dia dapat keuntungan 153 miliar ini after taxes loh. Income tax expenses 93 million dollars ya. EBT 216. I don't know ini efektif tax rate-nya berapa ya untuk yang cukup besar ya. 93 ya. Dia berarti punya banyak deferred tax nih. Hmm, perlu lihat. Ini dia punya ekspansi gross profit margin nih kelihatannya. Karena revenue-nya yang naik 500 million dollar and then gross profit-nya sorry, COGS-nya hanya naik 200 million dollars. Berarti ada mungkin ada bebenah-bebenah di bisnis mereka atau mereka ngelakuin sesuatu yang baru yang lebih profitable ketimbang bisnis dia yang lama ya. Karena perusahaan itu bebas berhak mau ngapa-ngapain aja sesuai dengan persetujuan shareholders-nya untuk merambak suatu bisnis atau holdingsnya mereka ya untuk mencapai profitabilitas ya, untuk value creation. Jadi melihat suatu perusahaan itu jangan jangan aneh lah, pokoknya lu jangan percaya dengan oh price to earnings murah. Contoh, ini price to earningsnya berapa ya? Coba kita lihat ya. Hmm, di capital market itu ada nggak ya? Sorry, di capital IQ ada nggak ya? Itu jarang banget pakai capital IQ. Ah, kayak ada. Multiples dia, hmm, EV EBITDA-nya 2024 full year, estimate-nya itu 35,91. EV EBITDA. Multiple berapa? 35,91. Price to earnings-nya dia untuk 2024 full year itu 64,05. 64,05. Nah, jangan pernah berpikir bahwa price to earnings 64,05 kali itu mahal, ya. Dan jangan pernah berpikir kalau EV to EBITDA 35,1 kali itu mahal. Karena belum tentu. Lu jangan langsung bilang, oh ini mahal, ini murah. No. Yang EV EBITDA 7, yang price to earnings 4 atau 5, itu juga belum tentu murah. Loh, jangan kemakan omongan-omongan influencer-influencer saham yang bilang bahwa, oh price to earning segini murah, price to earning segini mahal. Jangan pernah beli price to earning segini-segini. Sama aja kayak orang ngomong, oh lu tuh kalau beli HP, tuh lu beli HP yang murah aja 1 juta 2 juta. Toh sama aja HP juga kan gitu. Buktinya apa? Apa handphone yang paling laku di Indonesia ini? Atau satu dunia ini? Samsung or Apple, right? Ya paling itu jawabannya antara Samsung or Apple. Mungkin ada perusahaan-perusahaan HP Chinese lain yang lagi naik daun ya. Tapi my best guess is Samsung or Apple. Padahal dulunya mahal. Loh, kok bisa harga satu iPhone itu ya mungkin 20 juta. Yang baru ya 15 juta sampai 20 juta. Bahkan my own girlfriend beli HP mahal banget ya. Kenapa nggak beli yang iPhone yang murah-murah aja atau kenapa nggak beli yang Android yang 1 juta 2 juta? Karena dia mampu beli yang Apple, karena dia mampu beli yang mahal. Dan alasan kedua kalau mampu kenapa beli? Ya kan? Kan HP sama aja. Ya karena semua orang juga tahu jawabannya ya. Ya gue juga nggak mau pakai HP yang murah-murahan. Kalau gue mau Instastory gimana? Hah? Kalau gue mau main game yang cukup intensif gimana ngambil power? Ya kan? Artinya yang mahal bukan berarti kemahalan, yang murah bukan berarti murah loh. Yang murah bisa juga berarti murahan. Karena akan jauh lebih worth it ketimbang lu beli HP yang 15 juta ketimbang lu beli HP yang 2 juta karena lu beli HP yang 2 juta 2 bulan lagi ganti. Itu kan simple.
Ya, hitungannya nggak perlu pakai Excel atau gimana. I never use investments. I never buy investments ketika gue harus taruh di Excel. Monish Pabrai bilang, kalau emang suatu hal itu emang meskipun portofolio dia aneh banget ya, tapi his words make sense. Ketika sesuatu itu terlalu shining, it's so good to be true. It's an amazing investment. Yep, it's an amazing investment. What can I say? Ya, ya pakai ceteris paribus ya. If everything goes the same ya. Tapi misalnya kayak not assuming booksnya di cook kayak misalnya super microcomputers atau I don't know anything fraud kayak Enron. If the investment is good and then it's good, lu nggak perlu ngecek out the Excel lu hitung satu-satu. No, if the company kelihatannya oke dari depan, berarti ini oke. Dan lu langsung ngeliatin bukunya, oh, this company is good. Ya, dia valuasinya di berapa? Is it cheap? Is it reasonable untuk menjadi valuasi tersebut? Apakah menurut gua Share Group, ya grup Shopee ya, itu oke memiliki EV/EBITDA 35 kali ya dan PE ratio 64 kali, sah-sah aja. Toh Palantir juga ratusan kali kok. Toh toh untuk melihat justifikasinya apakah price to earnings ratio dia 64 kali ini make sense apa enggak? Ya lu lihat aja capex dia tuh revenue misal. Capex dia capex dia tuh OCF gitu contoh. Apakah capex dia besar ya kan? Kita lihat ya, capital expenditure dia, kita lihat dari free cash flow. Kita lihat dari cash flow statement, sorry. Cash flow statement. Cash flow statement. Cash flow statementnya dia, hmm, capital expenditure-nya terhadap, oh, gimana cara capex positif ya? Ini pasti ada perlakuan accounting yang gue belum ngerti. Harus dibaca sih bukunya kenapa ini. Ini gue langsung aja biar gampang ya. Sorry for a moment. Oke. Ya, ya. Kalau lu lihat dia, eh, aduh, hmm, nggak ada yang lebih simpel cash flow-nya. As you can see, dia memiliki capital expenditure-nya yang, oh, I see. Dia lagi, dia lagi banyak repayment loans ya. Gue belum banyak lihat bukunya sih sebenarnya. Capital expenditure-nya di quarter 2 quarter satu ya. Schedule dia gimana sih sebenarnya gue nggak begitu ini. Hmm, Capital expenditure nggak begitu ini karena nggak begitu besar ya. Which is okay. Sebenarnya make sense aja sih. Karena dia bukan perusahaan yang aset intensif ya. Kalau kita lihat, mungkin kalau lu ngeliat perusahaan saya, lu nggak bisa lihat dari capex dia ya. Sorry, capex dia bukan jadi capex gitu. Capex dia mungkin jadi dari R&D or dari SG&A ya. Selling expenses ya. Hmm. Selling expenses dia tetap 1,1 billion, 1,0. Tapi dia bisa dapetin revenue growth yang oke banget. Kalau bisa kita lihat ya, perusahaan itu ini gue juga ngasih tutorial teorinya. There will be no growth ketika tidak ada return on equity. Ya, tidak ada return pada capex yang dikeluarkan. Ya, return on equity dan plowback ya.
Jadi plowback itu apa namanya? Berapa duit yang dimasukkan lagi ke buku perusahaan tersebut ya. Jadi perusahaan ini mengalami growth yang besar karena ada return pada equity-nya mereka atau return sesimpel kayak uang yang mereka keluarin itu berbuah hasil balik ke mereka dan juga uang itu juga dimasukkan lagi ke perusahaan gitu loh. Berapa persen sih yang dimasukin ke perusahaan? And it's an amazing scene gue lihat di sini. Tapi I'm not telling you guys to buy saya. This is just kita case study untuk ngelihat which companies, how to really look at the company gitu loh. Dan video satu ini tidak bisa menjelaskan 1001 jitu dan trips lagi, tricks and tips untuk ngelihat satu perusahaan ya. Lu harus baca banyak-banyak buku sendiri. Lu harus ya banyak-banyak lihat tutorials or bahkan lu harus mungkin belajar accounting sendiri ya. Karena this is not an easy way itu loh this is not an easy thing untuk melihat satu perusahaan gitu loh. Kalau semuanya bisa, semua orang jadi fund manager. Nah, there's an alternative to this. Ketika lu nggak mau beli beli perusahaan secara individually, lu nggak mau stock picking satu-satu, ya never mind, nggak usah. Ketimbang lu pusing, ya kan, nggak usah stock picking satu-satu buat apa gitu loh. Ketimbang lu gitu, ya, ketimbang lu stock picking begini, lu mending beli ETF aja, exchange traded fund ya. Lu bisa beli S&P 500, lu akan dapetin return 9 sampai 10% per tahunnya. Dan itu you will uh, you are betting on the American stock market or on the 500 biggest companies in the stock market. Then you better keep it that way. Lu invest, never ya just forget about it. Buy American, forget. Ya. Duit lu akan menggulung-gulung sampai you know, lu akan dapetin duit yang wow. Dipikir-pikir sore nanti, wow. A lot of Indonesians yang gua nggak suka dari cara mereka bekerja adalah you guys work hard. You work super hard. Tapi you play super hard juga. Uang ada di rekening 10 juta, lu 10 jutanya beli iPhone. Uang ada di rekening 50 juta, lu 50 jutanya modif mobil. Ya kapan lu kayanya gitu loh. Bukan berarti you cannot have fun. Di dunia ini ya silakan lu mau have fun, terserah lu mau you wanna blow money untuk pergi ke Bali sebesar 30 juta, we don't fucking care gitu loh. I don't really fucking care karena it's your money. Tapi the thing is, gue kasihan karena eh, jangan sampai lu kalap dengan namanya fast gratitude ya. Lu pengen nge-thank you diri lu untuk bekerja ya dengan memblow all your money out di suatu hiburan atau suatu entertainment dan lu merasa lu puas. Dan ujung-ujungnya you have no starting capital untuk berinvestasi ya. Dan omongan gua yang sekarang ini akan semua jadi bullshit di depan mata lu. Karena gua ngapain juga ngomong kayak gini. You will earn zero ketika lu oh, you will earn zero ketika lu nggak bahkan punya apapun untuk dimulai. Gue nggak bilang lu orang miskin, salah. Lu you are an earning person dan lu membayar pajak tiap tahunnya, tiap bulannya dari gaji lu dipotong ya PPh ya. Lu mendapatkan take home pay sekian dan lu blow it all. Tapi I don't know. Untuk anak-anak muda ya itu bisa disalahkan. Tapi untuk orang-orang yang tua gimana? Yang udah punya anak, dependensi ke mereka besar. Ya itu susah juga, gue nggak bisa ngomong. Gitu loh. Orang-orang tua yang bahkan earning below yang seharusnya earning below the threshold itu yang harus ngedanain kuliah anaknya, sekolah anaknya yang mahal banget sekarang, inflasi yang cukup besar ya. Inflasi 5% tapi lu jangan lupa 5% itu ke compound loh. Makanya kelihatannya murah kan. Harga dulu bakso 100 perak sekarang 10.000, bahkan 10.000 juga nggak dapat. Sekarang 17.000, 15.000 beli bakso di pinggir jalan. Dulu 100 perak kali beli bakso kali ya. Zamannya Pak Harto. Dan itu cuma berapa tahun yang lalu? 26 tahun yang lalu. Your money is worthless ketika lu naruh uangnya itu didiemin aja and your money is not even fucking working kalau misalnya lu spend it all out. Makanya gue bikin video-video kayak gini dan kemungkinan besar di depan
akan gue bikin-bikin juga if I'm not busy. Karena gue harus nyadarin kalian bahwa kalian tidak akan 100% sehat setiap waktunya. Ada masanya kalian itu tidak bisa produktif lagi di ekonomi ini. Dan nauzubillah min zalik, misalnya kalian akan terkena suatu musibah atau apapun itu ya, yang you guys cannot be productive, dan ujung-ujungnya jadi nggak ada duit, dan ujungnya bangkrut, yang asetnya yang punya rumah dan mobil doang. It's a typical scheme, ya. Sangat disayangkan kalau misalnya kalian tidak berpikir sejauh sekarang, gitu loh. Sejauh ini sekarang. Lu bisa ignore omongan gue yang tadi semua dan lu bisa beli S&P 500 dan beli bonds-bonds yang oke. Ya, lu akan mendapatkan a miss return dari 6-10% per tahun tergantung dari weighting dari aset tersebut ya di portofolio lu. Dan lu bisa lupakan dan lu tabung setiap bulan, misalnya lu gaji 5 juta, 7 juta, lu tabung 500 ribu kayak. I'm not telling you untuk tabung 2 juta, 3 juta, it doesn't make sense at all juga. Kalau lu dapetin bonus ya, lu dapetin jackpot ya, mungkin mungkin lu menang judi atau apa, nggak ada yang tahu ya. Lu dapet lotre, eh, ya kalau lu bukan anak orang kaya banget, if you are not a very fortunate person di dunia ini, ya lu harus bisa gedein bankroll lu, terus gedein capital lu. Capital lu digedein untuk lu putar lagi. Putar lagi di pasar saham, putar lagi di pasar equity, sorry, pasar bonds. Maybe di pasar saham lu nggak mengerti-ngerti banget, ya udah lu masukin ETF aja, and then you work hard as possible as you can untuk naruh duit lagi itu di ETF. Mungkin 70% lu consume, 30% lu tabung di sini, dan jangan pernah sama sekali pernah ambil uangnya dari sini. Gitu loh. And I'm sorry kalau misalnya di video ini gue belum banyak ngomong tentang specifics ya atau techniques ya atau technical things. eh Karena buat apa gue ngomongin hal-hal yang cukup cukup mendalam ya? Buat apa kita ayo belajar CFA bareng ya. Kita coba buka-buka teori CFA untuk mengerti aplikasinya apa sih di dunia nyata gitu. Atau ilmu-ilmu ekonomi yang telah gue pelajari ya. Kalau misalnya lu juga nggak punya duit untuk mulai, buat apa gitu loh? Ya mendingan gue nggak usah bikin. Jadi I'm telling you right now untuk slow down, slow down. Lu santai aja gitu loh. Forget about that Bali tahun depan. Forget about that Singapore trip tahun ini. Kalau lu nggak punya duit-duitnya. Kalau lu nggak punya punya amat gitu loh. Jangan pernah maksa-maksain sesuatu untuk sesuatu yang leisure. Bukan berarti lu nggak boleh ke Singapura, nggak boleh ke Bali, nggak boleh kemana gitu, nggak boleh ke Jogja bareng temen lu, serah. Tapi kalau lu mepet, nggak perlu, nggak usah ngapain. Kalau lu masih miskin ya nggak usah. Gue nggak bilang gue tajir juga, enggak. We have our own portion gitu loh. Selama lu masih mikir-mikir untuk trip itu, selama lu nyempet-nyempetin banget, ya why? Untuk ngelakuin sesuatu, untuk membeli sesuatu, kalau di gua itu harus kali 10. Kalau gua mau beli iPhone sebesar 20 juta, ya gua harus punya 200 juta. Kalau gua mau beli tas 6 juta, 7 juta, ya gua harus punya uang 70 juta setidaknya banget. Karena itu oh, biar gua tuh bisa mikir gitu loh. Kalau kalau gua beli ini sekarang ya gua bisa makan nggak besok nih? Gua masih punya uang buat berinvestasi nggak besok-besok? And it's super hard ya. And I'm telling you, you nggak bisa ngomong cara nyari duit ke gua atau lu nggak bisa ngomong tips and tricks ke gua untuk investasi karena you have no fucking idea seberapa besar tantangan yang telah gua laluin. I pay for career my own self, the whole shit, kecuali pendidikannya dibayar oleh orang tua. Tapi the whole thing, I pay this on my own self. Jalan-jalan, makan-makan ya. And before that, gue beli HP baru, gue beli apapun itu using my own money. And then that still, gue masih punya uang untuk berinvestasi. Dan gue tidak bilang gue sepede itu di hidup ini dan gue akan jadi kaya raya. No, gue tuh malah main aman banget. Gue main aman banget. Gue gue nggak akan pernah berbagi kesenangan ke diri gue dan ke pasangan gue dan ke banyak orang. Kalau misalnya gue sendiri pun tidak tidak mampu untuk melakukan kesenangan tersebut, ya. Apalagi yang lihat ini pasti laki-laki kebanyakan. Mungkin kalau
kalau perempuan ya, bukan gue nggak bilang laki-laki perempuan ada bedanya, no no no. Laki-laki one day will be a family ya. Akan memiliki suatu keluarga yang mungkin akan bergantung ke dia. Gue nggak bilang perempuan nggak boleh kerja, no. Tapi kodratnya memang laki-laki harus memprovide ya. Kalau perempuan mau provide silakan. Seneng lah gue pasti. Semua orang seneng lah. Apalagi kalian laki-laki ya. Dan mungkin gue nggak ngomongin pasangan, gue ngomongin ke ibu kalian, ke orang tua kalian ya. You are destined to be something great. You're destined untuk menjadi laki-laki yang bakal menjadi prodigy. You will carry your family out of the grave. Mungkin keluarga lu lagi kesusahan sekarang atau nggak lagi di mana-mana sekarang posisinya. Tapi keluarga lu gue yakin banget emang percaya sekali dengan lu untuk lu membawa mereka keluar dari zona tai ini semua. Ini namanya neraka di dunia, bos. Ya. And gue sendiri juga ngalamin gitu loh. I think a lot of men di sini juga ngalamin. And investing is not only about men and women. Women juga harus loh. And women, especially women, lu nggak boleh shopping-shopping seenak jidat. Ya, I have a lot of friends yang shopping seenak jidat. Bukan berarti bukan berarti nggak boleh shopping, salah juga. Yang artinya lu tuh harus mikir. Kalau gue bilang laki-laki gue juga suka shopping kok. Gue punya tas yang lumayan branded. Gue punya beberapa hal yang branded. Semuanya ke shopping kok. Kalau punya duit pasti nggak shopping. Tapi intinya adalah you harus mikir gitu loh. Di masa depan apakah gue bisa bertahan dengan gue mengkonsumsi segini gitu. So kesimpulannya adalah for today, kalau lu emang nggak yakin-yakin banget lu bisa bertahan di dunia finance, lu bisa jalan terusan bareng-bareng sama gua, ya. Nonton video ini dan lu selesai. Oke? Dah, forget about it. Lu beli S&P 500, tabung kerja selesai. Kalau emang lu masih tertarik dengan investments ya, mungkin lu wanna know how a bond works, how convexity works, how Macaulay duration works, atau effective duration works, modified duration works, atau you mau cari tahu how to value a company ya, how can we look at company ya, how can we look at its management from a qualitative perspective ya, how can you quantify your investments and everything all about that, gua akan bahas satu-satu pelan-pelan aja from everything I know di video-video ke depan. Tapi if you think you are not capable of doing that, I'm not saying you are dumb or stupid like that. Tapi lu ngerasa you have no time, stop here, buy S&P 500, lupakan, ciao. Gue cuma ngajak yang mau gitu loh. Jadi, I'm sorry for not talking about Bitcoin today. Gue ngerasa ngomongin ini dulu, tapi gue bakal ngomongin about tariffs and how does cryptocurrency works, and from the econometrics perspective, econometrics not ticks, uh, sorry, not economics ya, econometrics. Uh, cause and effect correlationnya, cause and effect, sorry, relationshipnya itu how does it work from the macroeconomy to the cryptocurrency itself. And then gue ngasih disclaimer, this is not 100% not financial advice ya. Ini kita hanya ngedumel-dumel bego aja. Mungkin besok-besok bakal live stream biar bisa terjadi timba baik dua arah. And that's me, Givari Fatan. Thank you all for watching. Bye bye.